dipastikan kehalalannya. Apalagi kalau di dalam dunia ulama, waktu di dunia ulama itu mereka anak-anak itu sampai dipesanin, kamu tidak boleh makan dari manapun kecuali harus dari saya, dari bapaknya. Ada seorang ulama yang betul-betul ingin menjaga anaknya itu sampai berpesan berwasiat, kamu nggak boleh makan dari manapun. Yang boleh apa? Kecuali makanan yang saya berikan, bapaknya berikan itu. Kenapa? Karena ulama ini ingin anaknya juga kelak menjadi penerusnya, jadi ulama juga. Ya. Imam Syafi'i kan sudah begitu, dia belum bersabda, ilmunullah nur. Namanya ilmu Allah itu cahaya, Bapak Ibu sekalian. Ilmu Allah itu cahaya, lentera. Orang yang ilmu semakin banyak, ilmunya semakin banyak, itu seperti senter, seperti lampu yang semakin terang. Ilmu semakin banyak, lampu semakin terang, maka semakin jelas dalam melihat sesuatu. Tidak ada samar lagi. Jadi paham betul ini yang abu-abu, ini yang putih bersih, ya. Ini yang halal, ini yang haram, itu jelas semuanya. Ya. Dan Allah katakan, wa nurullahi la yu'tahu 'asih. Dan ilmu Allah yang seperti ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Ya mungkin itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika tadi, kenapa kita minta ilmu dulu kepada Allah? Biar kita bisa membedakan mana rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik. Jika dia selektif dalam kehidupannya, dia tidak asal. Ya, dia tidak asal semuanya diambil, semuanya dihukum. Nah, untuk bilang jadi dulu orang-orang soleh juga, Pak Biskan, istri-istri itu selalu pesan. Jadi sebelum suaminya berangkat kerja, ya, diantar sampai pintu diingatkan, ya, Pak, insya Allah kami sabar, ya, seberapapun hasilnya, ya, sabar yang penting halal. Ya. Tapi kami nggak sabar, kami nggak akan kuat seandainya kau cari nafkah yang tidak halal. Gak mungkin. Artinya gak mungkin orang kuat itu untuk masuk neraka itu gak mungkin kuat. Sehingga kaum istri tetap berpesan pada suaminya sebelum suaminya berangkat kerja, diingatkan, Pak, ya, kami insya Allah sabar. Berapapun hasilnya, yang penting halal, kita nikmati bersama-sama. Tapi kami gak kuat seandainya Bapak cari rezeki yang halal. Itu kira-kira berpengaruh gak pada kejiwaan suami Bapak? Sangat berpengaruh, ya. Sangat berpengaruh itu. Jadi sama-sama harus mengingatkan. Jadi jangan, kita nggak usah terbesit dalam hati kita dapat rezeki yang nggak jelas seperti itu. Nah itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di zaman sekarang orang semakin nggak peduli lagi halal dan haram. Ya. Kami di dunia perhajian, perumrohan saja, Bapak Ibu sekalian, kita setiap waktu urus orang berangkat umroh, berangkat haji itu penipuannya luar biasa, Pak. Ya. Penipuan luar biasa. Maksudnya ada yang nipu jamaahnya sudah bayar, nggak diberangkatin, kan gitu ya. Ada travel juga yang ditipu, dia sampai sana hotelnya nggak ada, kan gitu. Nah ini orang-orang mau ibadah, orang-orang jelas-jelas hatinya bersih, itu aja masih ada unsur-unsur kayak gitu. Artinya orang betul-betul hatinya dibutakan betul. Ini orang mau ibadah, orang mau menjalankan ibadah saja masih ada perilaku-perilaku yang seperti itu. Nah sehingga kadang orang, ya bahkan kadang kemarin saya lihat di Facebook saya, di Facebooknya, ada ibu-ibu yang sholat di masjid, ya sholatnya di sofa paling belakang. Setelah orang-orang pergi semuanya, dia nyongkel kotak amal. Ya. Artinya, ya Allah ya, orang di masjid itu kan apa nggak takut kan gitu ya? Apa nggak takut? Di Jogja masih ada nggak kotak amal yang dicuri-curi itu? Masih. Itu apa namanya? Saya punya pengalaman Pak, ya. Di kampung saya itu ada orang yang berani nyongkel itu, ketahuan ya.
Ka'bah? Abraha, ya gitu. Abraha itu Bapak Ibu sekalian, Abraha di saat dia mau menghancurkan Ka'bah itu, Abraha itu matinya Pak. Matinya itu disiksa oleh Allah SWT itu, dagingnya lepas itu sedikit demi sedikit itu membusuk, lepas kan gitu. Ya, membusuk dan orang gak ada yang mau. Di kampung saya begitu Pak. Dulu dia mencuri kas kotak masjid di Pak itu. Apa yang terjadi? Sakit. Itu daging-dagingnya pada lepas. Hanya dibuang di pinggir kampung. Jadi buat kubukan. Karena kan bau busuk itu. Jadi dibuang di pinggir kampung, dia sampai mati di situ. Jadi, banyak orang-orang yang kemudian berbuat seperti itu di masjid itu biasanya naudzubillah itu ya, hanya untuk berapa rupiah tapi dia luar biasa. Beraninya luar biasa itu. Biasanya meninggalnya itu kalau dia tidak bertobat begitu Pak. Ya, dia kena penyakit kulit, ya, kemudian kakinya sampai rontok, lepas sampai dia meninggal. Alhamdulillah. Ada begitu di zaman orang itu begitu berani ya dengan keberanian yang alhamdulillah seperti itu. Ya, jadi tapi tadi orang-orang yang kemudian dia belajar, dia tahu mana rezeki yang baik, yang tidak baik, dia akan sabar. Ya. Dan Allah sudah pastikan rezekinya Allah pasti cukup. Rezekinya Allah pasti cukup kalau dipakai untuk kebutuhan itu pasti cukup. Tapi kalau untuk keinginan rezeki Allah tidak akan pernah cukup. Ya sampai Nabi bersabda, namanya kalau mengikuti ngurusi kepinginan, kita diberikan satu gunung emas